Film dimulai menampilkan seorang wanita dan putrinya yang bahagia di pagi hari. Sambil mencium bunga bakung, tiba-tiba putrinya terjatuh dan diikuti oleh ibunya. Tampaknya keduanya meninggal dunia setelah menghirup sesuatu. Lalu kisah ini kembali di masa sekarang. Terlihat seorang wanita, Nyonya Helms atau dipanggil Lily, mengantarkan putranya S untuk masuk belajar di ruang kelas. Sementara Lily merupakan kepala PTA atau seorang kepala administrasi sekolah yang bekerja di sekolah tersebut. Karena terlalu terburu-buru, Lily menabrak seorang guru pria bernama Grayson Kendall. Mereka akhirnya berkenalan dan Lily merasa berterima kasih pada Grayson dengan alasan bahwa S sering membicarakan di rumah tentang Grayson yang baik hati. Lalu sebelum berpisah, Grayson karena tahu Lily merupakan kepala PTA, jadi dia menawarkan diri sebagai penasehat kepala. Lily tidak bisa menolak dan mengajak Grayson untuk bergabung di pertemuan para guru yang akan dilaksanakan besok. Namun sebelum Lily pulang, dia keluar menemui teman-teman guru sedang membahas Grayson. Karena pembahasan Grayson mengajukan diri sebagai penasehat guru, Lily menegaskan kalau Grayson akan bergabung di pertemuan besok. Kembali ke rumah, Lily menemui suaminya Peter yang sedang bersiap-siap pergi untuk pertemuan di luar kota. Lily melihat itu, dia sangat kecewa karena kesibukan pekerjaan Peter hingga waktu keluarga mulai berkurang. Lalu S yang berlari menjatuhkan laptop Peter yang dengan sangat kesal memarahi S. Tak lama suara klakson mobil di luar mengejutkan Lily yang bertanya siapa yang menjemput Peter. Peter menjelaskan bahwa itu asistennya Jane, membuat Lily menjadi cemburu dan mencurigai Peter telah memiliki hubungan lain di luar. Keesokan harinya, para guru berkumpul. Mereka dengan bercanda menawarkan diri untuk menjadi pasangan Grayson. Tak hanya yang lain, Lily menjadi tertarik melihat Grayson yang begitu tampan. Lalu Lily dan sahabatnya Ellie melanjutkan registrasi Grayson pada website PTA sekolah dan tiba-tiba laptopnya mendapat alarm. Tanpa curiga, Lily menduga Peter telah memasang alarm untuk komputernya. Keesokan harinya, Lily menemui Grayson di sekolah. Lalu Grayson menunjukkan beberapa karya dari topeng-topeng yang dipajang di dinding. Menurut penjelasan Grayson bahwa itu topeng kuno dari praktek manusia. Masker yang dipakai selama pesta dan masing-masing siswa telah membuat satu persatu. Tidak lama, S berlari menjatuhkan barang milik Grayson. Dan Grayson menunjukkan sikap sopannya yang tidak memarahi S. Hal ini membuat Lily melihat ada perbedaan Grayson dengan suaminya Peter. Malam itu, Lily mencoba menelpon di hotel yang Peter menginap dengan Jane, tapi petugas hotel memberitahu jika nama Peter tidak ada di sana. Lalu Lily meminta petugas untuk mencari nama Jane dan mereka menghubungkan ke kamarnya. Namun Jane terdengar begitu senang berbicara dengan seorang pria. Hal ini membuat kecurigaan Lily menjadi yakin kalau Peter mengkhianatinya. Kecewa dan tentu merasa sedih itu menghantui dirinya. Tapi tidak lama di tengah hujan muncul Grayson membawa laptop milik Lily yang tertinggal di sekolah. Lily melihat kebaikan Grayson dan lagi pula hujan, jadi Lily menawarkan Grayson masuk sebentar untuk mengeringkan bajunya. Sambil menunggu keringnya baju, ditambah juga kesedihan Lily yang tampak dia tunjukkan di hadapan Grayson. Lalu menjelaskan kondisi Peter yang dia pikir telah mengkhianatinya. Grayson memutarkan lagu untuk menambah sukacita di atas kesedihan hati Lily. Keduanya menari, tapi wajah Lily yang canggung penuh keraguan. Tak lama Grayson pergi. Keesokan harinya Peter kembali ke rumah dan Lily mulai menginterogasi Peter. Namun Peter dengan tegas meminta Lily untuk memahami pekerjaannya. Malam itu Peter segera pergi untuk keluar kota. Tapi tidak lama Lily mendengar bunyi yang membuat dirinya merasa takut. Tiba-tiba sebuah pesan ponsel masuk meminta Lily untuk mengambil sesuatu yang telah ditaruh di bawah keset kaki dan tampak itu merupakan sebuah kartu kunci hotel. Tak lama Lily dikejutkan dengan kehadiran mertua ibunya yang datang untuk membawa S menginap di rumahnya. Keesokan malamnya Lily dengan penuh kekecewaan terhadap Peter, Lily pergi ke hotel dan bertemu Grayson. Saat memasuki pintu, Grayson menggunakan topeng hitam yang mengejutkan Lily dan malam itu keduanya memiliki romansa. Keesokan paginya, Lily kembali ke sekolah. Lalu kepala sekolah Nyonya Jenkins memberitahu Lily bahwa Grayson kini menjadi penasehat Lily dan tak hanya itu, Grayson menegaskan kalau Lily lebih dari itu. Lily membantah dan berkata bahwa semua guru menyambut Grayson dengan sikap yang sama. Tak lama Grayson muncul di belakang Lily, berkata padanya apakah Lily merasa malu padanya. Lily berusaha mengalihkan pertanyaan Grayson.
Lalu saat memegang tangan Lily, muncul seorang guru wanita Britney yang terkejut melihat mereka. Di malam hari, Lily bersama Ash sambil bermain kartu. Lily dikirimi pesan oleh Grayson yang meminta mereka untuk bertemu. Tiba-tiba terdengar di luar seperti seseorang berada di sana. Lily memeriksa pintu dan dikejutkan oleh Peter menggunakan topeng wajah. Ternyata Peter telah mengatur bersama Ash untuk menakutkan Lily. Peter kemudian menjelaskan tentang Jane yang akan segera menikah. Jadi Peter membantu Jane untuk mendapatkan promosi jabatan agar Jane dan tunangannya dapat memiliki tambahan simpanan untuk pesta nikah mereka. Lily terkejut mendengar itu karena dia telah salah menilai Peter dan melakukan kesalahan dengan mengkhianati Peter. Lalu saat Lily dan Peter berbicara, mereka tidak sadar kalau pembicaraan mereka telah diamati oleh kamera video laptop yang sedang disadap oleh Grayson. Lily kemudian ke pintu depan dan menemukan sebuah bunga bakung, menduga Peter yang memberikan kejutan padanya. Tapi ketika bertanya pada Peter, Peter bahkan tak tahu tentang bunga itu. Namun mereka tidak ingin membahas lebih jauh dan menyiapkan diri untuk makan bersama. Keesokan harinya, Lily tak sengaja menemui Britney di sekitar parkiran mobil. Dan tak sabar, Britney memberitahu Lily bahwa dia telah tahu tentang hubungan Lily dan Grayson. Lily kemudian pergi ke kelas dan bertemu Grayson, lalu memberitahu Grayson tentang ancaman Britney untuk memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Tak lama muncul mobil ambulans dan para wanita dikejutkan dengan putri Britney yang mengalami sesak nafas. Lalu Grayson dan para guru segera membawanya untuk memasuki mobil ambulans. Di sini Lily mencurigai bahwa mungkin Grayson telah melakukan sesuatu untuk membalas kekesalannya terhadap Britney yang mengancam Lily. Malam itu Lily terus dihantui ketakutan karena bunyi sesuatu di luar pintu yang mencurigai seseorang sedang mengamati mereka. Keesokan paginya saat Lily pergi kerja, dia dikejutkan dengan munculnya Peter yang sedang berbicara dengan Grayson. Peter kemudian berkata bahwa dia telah banyak berbicara dengan Grayson tentang banyak hal, dan Peter mengakui di hadapan Lily jika dia kagum terhadap Grayson yang menyukai sejarah kuno terkait manusia kuno menggunakan topeng saat melakukan pesta. Lily mendengar itu dan dia hanya terdiam tanpa kata apapun. Lalu tak lama Lily dan Peter pergi, tapi sebelum itu Grayson menyinggung Lily kalau Lily selalu menjadi pemandangan untuk mata yang sakit. Malam itu setelah Peter bertugas di luar kota, Lily dikejutkan dengan Grayson yang muncul di kaca jendela. Namun tak lama Ellie mengetuk pintu, lalu memberitahunya bahwa malam ini dia akan mengajak Lily untuk makan malam di restoran. Mereka kemudian pergi ke restoran dan Lily dikejutkan dengan Peter yang telah menunggu di sana. Tapi menjadi sangat aneh ketika Grayson hadir di pesta mereka. Lalu mereka berbicara sebentar dan Lily meminta izin ke kamar mandi. Tak lama Grayson muncul dan menekankan sikapnya pada Lily bahwa Lily adalah miliknya. Karena Lily terlalu lama, Peter datang untuk memeriksa, namun Grayson meminta Lily untuk memberitahu Peter memberinya waktu sebentar. Di tengah tekanan terhadapnya, Lily dengan sikap tegas keluar dari serangan Grayson. Keesokan harinya, Lily dipanggil Nyonya Jenkins yang menegaskan pada Lily bahwa dia telah dipecat. Kecewa, Lily pulang bertemu dengan Ellie dan mengungkapkan semuanya tentang hubungan rahasianya dengan Grayson dan beberapa masalah yang sekarang dihadapinya. Namun sikap Ellie menunjukkan rasa tidak percaya terhadap apa yang diungkapkan Lily. Tidak lama Lily kembali ke rumah dan Grayson muncul di pintu. Lily yang marah lalu mengusir Grayson untuk pergi. Sementara Ellie yang pekerjaannya sebagai marketing perumahan, dia diundang oleh seorang wanita tua Edith untuk menjual rumah yang tidak lagi dihuni oleh pemiliknya. Setelah dijelaskan oleh Edith bahwa rumah ini merupakan milik keluarga David Kendall dan informasinya istri dan putrinya telah meninggal di rumah ini. Jadi kita lihat di awal film di mana seorang wanita dan putrinya yang meninggal dunia adalah Rose dan putrinya Beth, dan David adalah suami dari Rose. David dijelaskan Edith pada Ellie yang merupakan Grayson Kendall. Hal itu membuat Ellie terkejut, lalu Edith menjelaskan lagi bahwa Grayson sangat terpukul dengan telah meninggalnya istri dan putrinya yang diakibatkan telah teracuni dari karbon dioksida yang menyebar di ruangan itu. Lanjut Edith lagi bahwa Rose sangat menyukai bunga dan terlihat bukannya bunga mawar melainkan bunga bakung. Jadi Edith menyimpulkan jika Grayson orang yang sangat menderita ketika kematian istri dan putrinya. Keesokan harinya Lily pergi ke sekolah dan mengambil sesuatu di laci mejanya yang tampak sebuah peta lokasi. Tiba-tiba muncul Ellie saat Lily akan pergi dengan mobil.
Ellie menjelaskan semuanya tentang apa yang telah ia tahu dari Edith dan merasa yakin dan mempercayai apa yang ditakuti Lily. Malam itu, Lily dan Ash di rumah. Tiba-tiba musik berbunyi dengan keras. Lily menyadari Grayson sedang mengamati mereka. Segera meminta Ash untuk bersembunyi dan Lily mengambil pentungan kayu untuk memeriksa setiap sudut rumah. Ketika Lily melewati garasi mobil, dia terkejut dengan cahaya mobil dan melihat Grayson menggunakan topeng lalu berdiri di depan pintu. Lily berlari ke arahnya namun terjatuh hingga pingsan. Lily terbangun di rumah sakit dengan tubuh yang lemah. Di hadapan Peter, Lily mengakui telah mengkhianati Peter. Peter mendengar itu dan dia sangat kecewa dan pergi. Malam itu Lily mengalami mimpi buruk yang bermimpi Grayson mendatanginya dan ingin menghabisinya. Keesokan harinya Ellie pergi ke rumah Grayson, namun dia tiba-tiba diserang oleh Grayson yang memukulnya dari belakang. Sebelum menghabisi Ellie, Grayson menegaskan pada Ellie bahwa dia tidak tahu tentang cinta sejati. Hal itu mengingatkan Grayson terhadap istri dan putrinya yang selalu dia rindukan. Sementara Lily di rumah membuka laptopnya dan mendapat berita tentang kehilangan Ash. Lily segera berlari ke lokasi di mana Ash telah diculik. Di sana Lily melihat kalau pihak polisi lambat menangani kehilangan Ash. Dia segera kembali memeriksa peta yang pernah dia ambil dari sekolah. Setelah mengamati peta itu, Lily menyadari bahwa Grayson telah membawa Ash pergi ke kabin. Segera Lily ke sana, namun sebelum turun dari mobil, Lily menelpon Peter untuk mengikutinya ke kabin. Lily membawa sebuah pentungan untuk memeriksa di sekitar kabin. Tidak lama muncul Grayson menyerang Lily dari belakang dan menjatuhkannya. Lily tak diam begitu saja, dia menendang Grayson, mengakibatkan Grayson terjatuh. Lily segera berlari untuk bersembunyi dan mengalihkan Grayson berlari ke dalam kabin. Ketika Lily melihat di dinding, banyak sekali foto terpajang di sana. Tiba-tiba Grayson menyerang Lily dan menjatuhkannya. Sepanjang kondisi itu, imajinasi Grayson yang memandang Lily sebagai Rose membuat Grayson menjadi ketakutan menyakiti Lily karena Grayson begitu mencintai Rose. Lily kemudian melihat peluang mengambil sesuatu di bawah kursi untuk bersiap menyerang Grayson. Lalu Grayson menyerang Lily dan tepat Lily membalas diam-diam saat Grayson berimajinasi melihat Rose. Berulang kali bayangan Lily berubah menjadi Rose, membuat Grayson tak mampu menghabisi Lily. Kali ini Peter muncul menjatuhkan Grayson dan tak lama Grayson menarik keluar Ash dan Ash di bawah ancaman Grayson. Selama peristiwa akhir, Lily menggunakan pengalihan untuk membuat Grayson berimajinasi tentang bayangan Rose, lalu mengambil semprotan merica menyemprot di wajah Grayson, memukul Grayson hingga jatuh. Film berakhir saat polisi tiba untuk menangkap Grayson yang terbaring tanpa sadar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.